Bab 431, Shuro cemburu pada Tang San. Ada sesuatu yang ingin aku ganggu. Mei Gongzi tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu bilang, Mei Gongzi berkata, saya punya teman yang bekerja sebagai tukang di Keri Cholege. Apakah Anda tahu wali kota Zhang? Dia dari wali kota Zhang, namanya Tang San. Jika Anda merasa nyaman, berbaliklah dan temukan dia untuk saya. Nah, ketika saya keluar kali ini, saya tidak menemukannya. Jika Anda melihatnya, katakan padanya, tunggu saya di kampus. Paling lama 3 bulan, saya harus bisa resmi pergi. Biarkan aku menemukan diriku sendiri. Sura mau tidak mau menjadi sedikit lucu. Tapi dia mengangguk dan tersenyum, siapa dia darimu? Apakah dia hanya seorang teman? Tuan Muda Mei tercengang, lalu mengangguk, dan berkata, ya, temanku. Bagaimana denganku? Apakah aku temanmu sekarang? Tanya Shuro. Mei Gongzi mengangguk, lalu dia melihat ke langit, sudah larut malam, aku pergi sekarang. Terima kasih. Menyaksikan sosok rampingnya secara bertahap menghilang dari bidang penglihatannya, Sura tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lucu. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa, sebagai Sura, dia sudah sedikit cemburu pada Tang San. Tang San juga tidak melakukan apapun padanya, Sura sendiri membayar lebih banyak. Tapi sepertinya jarak antara dia dan Sura hilang antara dia dan Tang San. Di masa depan, ketika dia tahu bahwa Tang San adalah Shuro, dan Shuro adalah Tang San. Saya tidak tahu apakah dia meninggal di klubnya atau klubnya sendiri. Xiao Mei, cepatlah dan dewasalah. Ketika Anda berusia 18 tahun, saya akan benar-benar mulai mengejar Anda. Melihatnya hari ini, melihatnya lebih cantik, melihat dia yang telah tumbuh lebih dan lebih seperti kehidupan sebelumnya, Tang San penuh rasa syukur saat ini, berterima kasih pada dirinya sendiri karena dapat menemukan pesawat ini dan dia. Meskipun mereka ingin pergi bersama lagi dan kembali ke puncak, masih banyak cobaan yang harus dilalui. Namun, dia yakin bahwa dia akan dapat membawanya kembali ke keluarganya, dan dia akan selalu menjadi istrinya. Tuan Muda Mei telah pergi, Tang San juga akan pergi. Masih banyak yang harus dia lakukan. Jika bukan demi putra yang cantik itu, dia tidak akan pernah kembali hari ini, masih banyak pekerjaan akhir yang menunggunya di istana leluhur. Namun, ketika saya kembali kali ini, kebetulan saya bisa melakukan sesuatu. Tidak memasuki kota Keri, Tang San melompat di sepanjang jalan di sebelah Akademi Keri, dan langsung menuju pegunungan Keri di belakang. Tidak perlu kembali ke Akademi Penebusan. Setelah memasuki pegunungan Keri, dia membuka sepasang sayap emas dan langsung berlari ke tempat yang sudah dikenalnya. Meskipun teleportasi mungkin lebih cepat, dia ingin memanfaatkan pengembalian ini untuk mengamati jika ada perubahan di sekitar akademi. Melihat ke bawah dari langit, semuanya berjalan seperti biasa. Di bawah penerbangan berkecepatan tinggi, dia segera datang ke markas aslinya. Kabut ilusi masih terselubung di daerah tersebut, pada saat ini, langit telah sepenuhnya redup, dan lembah emas masih tersembunyi secara diam-diam dalam kegelapan di bawah perlindungan susunan serial. Tang San berjalan ke dalam formasi ilusi, ketika pemandangan menjadi jelas kembali, napas kehidupan yang kuat menyapu wajahnya, dan tubuhnya segera penuh dengan kegembiraan untuk menyerap vitalitas ini, untuk melengkapi siang dan malamnya dan setetes darah konsumsi. Lembah emas di malam hari sangat sunyi, hanya pohon-pohon emas yang tumbuh semakin banyak di tepi air danau memancarkan kecemerlangan emas yang samar, memberikan kecemerlangan dan vitalitas surga yang damai ini. Kembali ke sini, Tang San sendiri merasa hatinya menjadi tenang. Dia tidak mengatur formasi teleportasi antara istana leluhur dan lembah emas, salah satunya karena materi dan tingkat kultivasinya saat ini tidak mengizinkannya, dan yang lainnya karena dia tidak ingin merusak kedamaian tempat ini. Agar base camp belakangnya lebih stabil. Berjalan perlahan menuju danau, menyerap napas kehidupan yang kuat di udara, Tang San tiba-tiba merasa jauh lebih hangat. Pohon emas tumbuh setiap hari, dan dipelihara oleh energi spiritual yang dibawa oleh pembentukan roh berkumpul, tumbuh sangat cepat, dan semakin besar, semakin banyak vitalitas yang diberikannya kembali. Siapa? Sebuah suara yang dalam terdengar. Detik berikutnya, sekelompok siluet sudah bergegas menuju wajah mereka dengan angin yang buruk, langsung menghalangi jalan Tang San. Tang San mengangkat tudungnya, memperlihatkan wajahnya yang bertopeng, ini aku. Tuan, Anda kembali. Sebuah suara penuh kejutan terdengar. Di antara sosok-sosok yang bergegas ini,
seorang wanita berlari dengan cepat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, yang merah. Tang San tersenyum dan mengangguk, dan berkata, aku baru saja kembali. Dan mengikuti Hong Yi, ada beberapa liger muda yang kuat. Mereka kokoh, dan fluktuasi darah yang berapi-api di tubuh mereka penuh dengan pemuda dan kekuatan. Sejak Tang San memecahkan masalah garis keturunan dan mencapai kesepakatan, suku liger datang untuk menetap di Lembah Emas. Ada tempat yang cukup besar di sini, dan aura kehidupan yang kaya adalah tempat yang paling cocok untuk pemulihan bagi suku yang vitalitasnya awalnya dipengaruhi oleh denyut nadi darah. Penolong. Beberapa anak muda dari suku liger membungkuk dan memberi hormat kepada Tang San satu demi satu, mengungkapkan rasa terima kasih dan kedekatan di mata mereka. Tang San dapat dikatakan telah menyelamatkan seluruh ras mereka dan merupakan dermawan yang hebat. Sama-sama, di mana kucing besar itu? Tanya Tang San. Seekor liger muda tersenyum dan berkata, seharusnya dengan saudara ipar saya, sebut saja. Tang San buru-buru berhenti, dan berkata, tidak, sudah terlambat, aku akan menemukannya lagi besok. Kalian semua pergi dan istirahat juga. Yah, kami bertanggung jawab atas jaga malam. Kamu bisa istirahat, kata liger muda sambil tersenyum. Tidak mudah untuk memiliki habitat yang begitu baik, meskipun ada susunan magis untuk melindunginya, dapat dikatakan cukup aman, tetapi para tetua suku liger masih mengatur agar yang muda dan setengah baya untuk menonton malam. Tang San tersenyum dan mengangguk, dan membawa Hong Yi ke pohon emas. Hong Yi, kamu juga pergi istirahat. Aku punya sesuatu untuk mencarimu besok. Tuan yang baik. Hong membungkuk ke Tang San sambil tersenyum, dan kemudian melangkah pergi, kembali ke gua untuk beristirahat. Setelah dipelihara oleh nafas kehidupan di Lembah Emas, pangkalan kultivasi Hong Yi adalah yang tertinggi di antara semua gadis rubah merah, dan sudah memiliki level tier 6. Namun, setelah mencapai level ini, garis keturunannya yang lebih lemah juga menunjukkan kelemahan pada penerusnya, dan sudah sangat sulit baginya untuk terus maju sendiri. Gadis rubah merah lainnya bahkan lebih buruk darinya. Tang San datang di bawah pohon emas dan berjalan langsung ke arah pengumpulan roh. Tidak hanya ada nafas kehidupan yang kuat di sini, tetapi vitalitas dunia juga sangat kuat. Menatap pohon emas yang tumbuh, Tang San mau tidak mau menunjukkan kehangatan di hatinya. Ini ditanam oleh diri sendiri, dan secara bertahap memiliki penampilan di depan Anda. Duduk bersila di bawah pohon emas, Tang San tidak ingin memulai meditasi dan latihan, tetapi mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Itu adalah botol kristal. Ketika botol kristal muncul, sekelompok cahaya kuning yang awalnya tenang tiba-tiba menonjol dari kiri ke kanan, seolah ingin keluar dari botol kristal yang disegel. Benar, ini adalah roh yang difoto Tang San di lelang leluhur agung, roh kekaisaran kaya. Menurut pengenalan juru lelang pada waktu itu, menyerap roh dapat secara langsung meningkatkan kekuatan roh, tetapi apakah Tang San akan langsung menyerap roh ini? Jawabannya tentu saja tidak. Esensi langsung diserap, apalagi masalah reaksi, hanya perilaku ini sendiri yang sangat boros. Sebagai roh yang kental, jiwa roh sadar dalam dirinya sendiri. Salah satu alasan mengapa orang-orang di istana leluhur merasa bahwa itu hanya dapat digunakan untuk menelannya adalah karena roh yang sadar ini ingin sekali merebut rumah itu, untuk menemukan kesempatan untuk terlahir kembali. Bab 432, Golden Train. Namun, sangat sulit untuk berhasil dengan semangat merebut rumah. Karena yang mereka hadapi pasti adanya ras yang berbeda. Tetapi ketika Tang San pertama kali melihat roh ini, ketika dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengamati, dia langsung menilai roh seperti apa roh ini, jadi dia pikir keberuntungannya nyata. Memeriksa segel di mulut botol kristal, itu adalah formasi segel kecil. Kesadaran roh dari roh-roh itu sendiri terhalang dan tidak dapat dilepaskan, dan kesadaran rohnya tidak dapat menghasilkan efek apapun, karena ciri terbesar dari kesadaran roh-roh adalah bahwa ia tidak memiliki kekuatan mental yang cukup untuk bergerak, dan tidak ada tingkatan selain tidak ada kekuatan. Tang San dengan cerdik melepaskan jejak kekuatan mental, melewati penghalang segel, dan menyelinap ke dalam botol dengan tenang. Kamu diam dulu, lalu kita akan bicara. Tang San menyampaikan pikirannya kepada roh di dalam botol melalui kekuatan mentalnya. Sepertinya dia tidak mengharapkan seseorang untuk berkomunikasi dengannya, dan tindakan bergegas dari kiri ke kanan tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, suara penuh kemarahan terdengar di pikiran mental Tang San. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Itu adalah raungan yang kuat,
penuh kemarahan dan keengganan. Aku akan membiarkanmu keluar, tapi kita harus bicara dulu, kata Tang San dengan tenang. Apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku keluar. Suasana hati Jingpo masih sangat tidak stabil. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, kami tidak dapat berkomunikasi di negara bagian Anda, dan Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebebasan atau bahkan mendapatkan kembali kehidupan baru. Harap tenang dulu. Jingpo tidak menjawab kali ini, tetapi tubuh utama jelas menjadi tenang. Permukaan Jingpo secara bertahap berubah menjadi bentuk lingkaran cahaya yang mirip dengan mata, dan menatap Tang San di luar botol. Tang San membiarkannya menatapnya, tetapi menunggu dengan diam. Setelah beberapa lama, suara bersemangat itu muncul lagi, agak serak, tetapi emosinya jelas tidak begitu bersemangat. Siapa kamu? Tang San berkata, nama saya Tang San. Saya memotret Anda dari rumah lelang besar. Dalam arti tertentu, saya pikir kita harus berteman. Teman, apakah kamu manusia? Suara Jingpo curiga. Ya, aku manusia. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menelanmu, kata Tang San dengan tenang. Jangan telan aku. Kamu makhluk tercela, tahukah kamu berapa tahun yang aku butuhkan untuk melahirkan kebijaksanaan spiritual? Dan berapa tahun yang dibutuhkan untuk menyingkirkan belenggu bumi, dan bahkan menembus langit. Pada saat ini, namun, Anda telah mematahkan akar Anda, dan musnah dalam kesengsaraan, dan Anda telah ditangkap dan diubah menjadi penampilan seperti ini. Anda bajingan. Emosi Jingpo mulai menjadi tidak stabil lagi. Tang San menghela nafas pelan dan berkata, kamu harus menstabilkan emosimu terlebih dahulu. Pertama-tama, aku tidak melakukan semua yang kamu derita. Jika kurasa benar, seharusnya klan monster yang mengubahmu menjadi roh. Itu lebih mungkin terjadi, dan hanya pada tingkat Raja Iblis besar yang bisa dimakan di bawah malapetaka. Dan aku adalah manusia. Bagi kami manusia, ras monster itu sendiri adalah musuh, dan musuh-musuh adalah teman. Karena kamu dapat mengatasi malapetaka, itu berarti kebijaksanaan Anda cukup tinggi dan Anda harus dapat memahami apa yang saya maksud. Jingpo terdiam beberapa saat, dan emosinya berangsur-angsur kembali tenang. Apa yang ingin kamu lakukan? Manusia, Tang San berkata dengan lemah, saya ingin membantu Anda. Jika saya membacanya dengan benar, tubuh Anda seharusnya menjadi pohon emas. Apakah saya benar? Ya, esensi ini dibudidayakan oleh pohon emas, atau pohon emas akan dibudidayakan ke tingkat dewa, tetapi mengalami pukulan besar, gagal melewati bencana, dan menjara indera spiritual. Itu sebabnya Tang San sangat enggan untuk berpartisipasi dalam pelelangan ketika dia melihat roh ini. Ya, saya dikultivasikan oleh pohon emas, jadi apa? Jawab Jingpo. Tang San berkata, tidak. Saya tidak dapat mengembalikan kejayaan Anda sebelumnya. Namun, Anda sekarang telah dilahirkan dengan Divine Sense. Jika Anda diminta untuk melakukannya lagi, saya yakin Anda akan mencapai peringkat Divine lebih cepat. Lihat ke belakang. Sambil berbicara, Tang San menunjuk ke pohon emas di depannya. Jingpaku berputar, melalui botol kristal, tiba-tiba aku melihat pohon emas memancarkan cahaya keemasan samar. Tiba-tiba, roh itu tidak tenang, kelompok cahaya kuning mulai bergegas dari kiri ke kanan lagi, seolah-olah ingin bergegas keluar dari botol kristal. Tang San tidak berhenti kali ini, tetapi menunggu dan menunggu dengan tenang. Butuh 1/4 jam penuh bagi roh untuk stabil kembali. Biarkan aku keluar dengan cepat. Ini hanya pohon emas dalam masa pertumbuhan. Ia belum melahirkan kecerdasan spiritual. Biarkan aku berbaur, dan saya bisa bangkit lagi. Bertahun-tahun, ya, paling lama 100 tahun, dengan kesadaran ilahi saya bisa mencapai puncak lagi dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Tang San memindahkan kepalanya dan berkata, tidak butuh waktu lama. Dengan bantuan saya, Anda hanya perlu waktu yang lebih singkat untuk menyelesaikan tujuan ini. Apa yang kamu ingin aku lakukan? IQ Jingpo akhirnya online saat ini. Ketika melihat pohon emas, semua kemarahannya berubah menjadi kejutan. Karena ini adalah kesempatan terbaiknya untuk terlahir kembali. Tang San berkata, saya tidak perlu Anda melakukan apapun, saya hanya perlu Anda untuk menjaga area ini. Di masa depan, saya akan memberi Anda lebih banyak. Yang saya inginkan hanyalah umpan balik Anda di area ini. Itu adalah naluri Anda, jadi Anda tidak perlu membayar apapun. Memang nalurinya sendiri pohon emas menyerap aura langit dan bumi dan mengubahnya menjadi nafas kehidupan, untuk itu nafas kehidupan tidak banyak berpengaruh.
Pohon emas sangat umum di kerajaan Richen, dan nafas kehidupan juga sangat penting bagi tumbuh-tumbuhan. Namun, mereka jarang memiliki keberadaan kelahiran kebijaksanaan spiritual. Selain itu, kemajuan tertinggi pohon emas adalah tingkat ke-10, jadi itu hanya ras yang sangat biasa di Kekaisaran Richen. Tapi ini juga kognisi dari dunia ini, dalam kognisi Tang San, pohon emas adalah makhluk lain. Alasan mengapa pohon emas di pesawat ini hanya bisa bertahan di tingkat dewa dan tidak dapat terus meningkat bukanlah masalah pesawat itu sendiri, tetapi pohon emas belum menemukan arah untuk terus berkembang. Jika itu dikembangkan oleh alam sendiri, mungkin akan memakan waktu puluhan ribu tahun sebelum evolusi sebenarnya dapat terjadi. Tang San tidak bisa lebih mengenal spesies ini, dan bahkan lebih memahami manfaat dan efek yang bisa ditimbulkannya. Kalau begitu lepaskan aku, kata Jingpo lagi. Oke. Tang San tersenyum sedikit, dan tanpa ragu-ragu, dia membuka botol kristal secara langsung, melepaskan roh pohon emas dari segelnya. Botol kristal terbuka, dan kelompok cahaya kuning melonjak ke langit segera dan melarikan diri. Menghadapi pelariannya, Tang San tidak melakukan apa-apa, dia juga tidak mengejarnya, dia masih duduk di sana dengan senyum dan tidak bergerak. Kelompok cahaya kuning bergegas ke ketinggian 100 meter tetapi berhenti, setelah melayang di udara untuk sementara waktu, perlahan-lahan turun dan kembali ke Tang San. Apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri? Suaranya masuk ke dalam pikiran Tang San melalui indera spiritualnya. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, mengapa kamu harus takut? Kami adalah hal yang menguntungkan keduanya. Ini adalah Timur, yang termasuk dalam kategori Kekaisaran Tianyu. Saya pikir kemungkinan Anda ingin menemukan hal yang sama, jenisnya sangat kecil. Tujuan saya membantu Anda sangat sederhana, artinya, energi kehidupan yang dilepaskan selama pertumbuhan Anda akan memelihara semuanya di sini. Ini cukup bagi saya, Anda harus merasakan formasi pengumpulan roh yang telah saya atur di sini. Dengan ini formasi pengumpulan roh, milikmu tingkat pemulihan dan pertumbuhan akan meningkat pesat. Dan ini baru permulaan, di masa depan, saat aku menjadi lebih kuat, aku akan memberimu lebih banyak hal baik untuk mempercepat pertumbuhanmu. Kelompok lampu kuning berkata, kalau begitu jika saya tumbuh ke tingkat dewa di masa depan, Anda tidak dapat menghentikan saya untuk pergi. Tang Sandao, tentu saja, saya dapat membuat kontrak dengan Anda. Di masa depan, ketika Anda mencapai tingkat dewa, Anda dapat pergi kapan saja sendiri tanpa menghalangi, dan bahkan saya dapat membantu Anda mengatasi malapetaka. Bab 433, Evolusi Emas Essence Fusion. Emosi Jingpo jelas mereda, tetapi dia berkata dengan acuh tak acuh, oke, kalau begitu kita akan membuat kontrak. Tang San tersenyum dan mengangguk, digariskan dengan kekuatan mental, dan kontrak segera muncul di antara keduanya. Jingpo berkata, meskipun kekuatan mentalmu sangat kuat, tetapi kamu tidak setingkat denganku, jika kamu membuat kontrak. Baru saja mengatakan ini, kontrak kekuatan spiritual di depannya langsung menambahkan sedikit, kecemerlangan biru cahaya dan bayangan menghilang, dan seluruh kontrak tampak hidup, penuh kehidupan. Kesadaran ilahi. Jingpo terkejut, dan menatap Tang San lagi. Itu tidak merasakan kehadiran kesadaran ilahi yang setengah mengganggu dari Tang San sebelumnya. Jika saya ingin menelan Anda, saya akan berurusan dengan Anda sejak lama. Tang San memberi isyarat tolong. Jingpaku tidak lagi ragu kali ini. Sedikit emas terbang keluar dari pusat kelompok cahaya kuning, tercetak pada kontrak. Tiba-tiba, cahaya keemasan dan cahaya biru pada kontrak memancarkan kecemerlangan, dan kemudian berubah menjadi dua aliran cahaya, yang masing-masing disuntikkan ke dalam roh Tang San dan roh pohon emas, dan kontrak itu selesai. Ini adalah kontrak yang setara dan tidak ada afiliasi. Senyum di wajah Tang San menjadi lebih kuat, dan dia melihat ke pohon emas di belakang Jingpo, apakah kamu ingin membantu? Tentu saja tidak. Sebagai roh pohon emas tingkat dewa, saya membaur menjadi pohon emas yang tidak setengah-setengah pada masa pertumbuhannya. Meskipun itu sedikit disalahgunakan, itu tidak bisa lebih mudah untuk dikendalikan, dan itu integrasi yang sangat baik. Cahaya dan bayangan berkedip, dan jiwa menyatu. Tiba-tiba, cahaya keemasan redup yang awalnya dipancarkan oleh pohon emas tiba-tiba menjadi lebih kuat. Bahkan arai pengumpulan roh di bawah pohon menjadi cerah dalam sekejap. Sejumlah besar vitalitas langit dan bumi berkerumun. Dengan pohon kebijaksanaan dan jiwa emas, itu pasti akan sangat berbeda dari sebelumnya. Ini akan mempercepat pertumbuhannya ratusan kali lipat.
Dan inilah yang sangat dibutuhkan Tang San. Setelah pergi ke istana leluhur, dia semakin mengerti betapa kuatnya vitalitas pesawat ini. Berdasarkan situasi pohon emas sebelumnya, pihak ini tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan istana leluhur, dan tingkat aura kehidupan ini tidak cukup untuk mendukung mitra untuk mencapai tingkat dewa. Karena itu, dia akan sangat terkejut ketika melihat roh pohon emas. Fungsi sebenarnya dari roh ini adalah untuk bergabung dengan pohon emas, memungkinkan pohon emas memiliki kehidupan nyata dan menjadi tubuh kehidupan yang cerdas. Dengan cara ini, pohon emas tidak hanya dapat tumbuh dengan cepat, tetapi bahkan dapat memurnikan vitalitasnya, melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi area ini, dan menjadikannya harta yang nyata. Kekaisaran Richen hanya mengambil pohon emas, dan pohon emas yang melahirkan kebijaksanaan spiritual sangat langka, sehingga tidak pernah dikembangkan untuk fungsi aslinya. Tapi di sini, Tang San tidak hanya tidak bisa menangkap ikan, dia akan terus membantunya berkembang. Adapun pergi setelah mencapai tingkat dewa di masa depan dalam kontrak, Tang San bahkan tidak memikirkannya. Pada saat itu, dia hanya perlu memberitahu pohon emas bahwa ada cara untuk membantunya terus berevolusi, mungkin yang satu ini tidak dapat dikalahkan. Pohon emas mengeluarkan suara, berderak, dan tingkat hidupnya meningkat karena perendaman esensinya, sehingga perlu menyerap sejumlah besar vitalitas langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Saat menyerap dalam jumlah besar, secara alami akan melepaskan sejumlah besar nafas hidup yang kuat. Bermandikan energi kehidupan semacam ini, kelelahan pada tubuh Tang San dengan cepat mereda, dan bahkan konsumsi setetes darah esensi dengan cepat diganti. Senyum tipis muncul di wajahnya, wajah Tang San menunjukkan kecemerlangan misterius, dan hasil lelang ini sudah mulai menunjukkan efeknya. Pohon emas tumbuh hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang saat ini, dan kecemerlangan emas mencerahkan semua lembah emas. Prajurit Liger yang berpatroli bertugas tiba-tiba menyadari perubahan di sini, dan pada saat yang sama mereka juga merasakan bahwa nafas kehidupan di lembah emas menjadi semakin intens. Sebagai naluri biologis, mereka segera merasa nyaman di pikiran dan tubuh mereka, seolah-olah pembuluh darah di tubuh akan diaktifkan. Menahan dorongan harimau dan singa yang mengaum, mereka semua diam-diam memandangi pohon besar yang membentang dan tumbuh dengan cepat dari kejauhan. Tang San duduk bersila di bawah pohon dan mulai bermeditasi dan beristirahat. Bergegas dengan seluruh kekuatannya siang dan malam, untuk membiarkan Mei Gongzi meletakkan sumpah darah wali kepadanya, itu banyak konsumsi baginya. Pada saat ini, dia santai, dan segera memasuki ranah melupakan hal-hal. Nafas kehidupan yang terpancar dari pohon emas memercik padanya, membentuk lapisan kecemerlangan emas di permukaan kulitnya, yang mempesona dan berwarna-warni yang tak terlukiskan. Di pagi hari, ketika matahari menembus awan lembah dan jatuh dari langit, menyinari pohon emas, kehangatan juga membangunkan Tang San. Membuka matanya, dia tiba-tiba merasa lelah, tidak nyaman. Pada saat ini, pohon emas di sampingnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Batang besar lebih dari 2 kali lebih tebal dari sebelumnya, dan tingginya lebih dari 15 meter. Ada banyak retakan di permukaan kulit kayu, memperlihatkan batang baru di dalamnya. Ini masih dalam proses stimulasi kesadaran ilahi. Roh pohon emas khawatir stimulasi berlebihan akan menyebabkan tubuh runtuh dan mengendalikan dirinya sendiri. Jika tidak, pertumbuhannya akan lebih menakutkan. Sehingga tadi malam, vitalitas dunia di area yang luas di sekitar Golden Valley dimobilisasi. Aura kehidupan di seluruh lembah emas saat ini kuat dan bahkan sedikit lengket. Permukaan semua makhluk hidup di sini ditutupi dengan cahaya kemasan redup. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh evolusi cepat pohon emas. Penolong, kamu sudah bangun. Sebuah suara yang familiar terdengar. Tang San menoleh dan melihat bahwa tetua suku Liger, kucing petapa pedang Liger dan istrinya Kitty semua menunggu di sana. Semua gadis rubah merah datang, menunggu di sisi lain. Tang San tersenyum sedikit dan berdiri, "Halo, Penatua, kakak kucing, dan ipar perempuan." Liger Swatsane tersenyum dan berkata, "Kamu telah memberi kami kejutan besar ketika kamu kembali. Tadi malam, karena nafas kehidupan yang kuat, aku sangat panas sehingga aku tidak bisa tidur, jadi aku baru saja bangun. Jika bukan karena evolusi darah, saya khawatir saya tidak ingin menerobos." Setelah garis keturunannya berevolusi menjadi Liger Golden Gang, tingkat kultivasi dirinya telah menurun. Itu adalah kompresi kekuatan garis keturunan, memungkinkan tubuhnya untuk menahan perubahan yang dihasilkan oleh jumlah energi yang lebih besar.
Jadi sekarang ini bukan puncak tier 9. Tang San tersenyum dan berkata, tingkat nafas kehidupan ini seharusnya tidak kalah dengan bantuan dari istana leluhur. Terlebih lagi, dengan pertumbuhan pohon emas, energi kehidupan akan menjadi lebih dan lebih kuat. Penatua menghela nafas, ini benar-benar surga. Ketika kami pertama kali datang ke sini, kami sudah penuh kejutan. Tanpa diduga, kejutan ini semakin besar dan besar. Terima kasih, dermawan, jika bukan karena Anda, aku takut. Tang San melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Agung, jangan membicarakan hal ini. Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda ketika saya kembali kali ini. Penatua Agung bergerak di dalam hatinya dan berkata, berbicara tentang di sini atau di pihak kita. Liger telah membangun rumah-rumah kayu di sudut-sudut lembah emas, jumlah totalnya tidak banyak, dan mereka sengaja memilih sudut-sudut terpencil, yang tidak akan mempengaruhi pemandangan di lembah emas sedikitpun. Tang San berkata, katakan saja di sini. Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan lapisan kekuatan mental menyelimuti dia dan 3 suku Liger. Bukannya dia takut gadis rubah merah mendengarnya, tapi apa yang ingin dia katakan lebih baik jangan biarkan Liger lain di dekatnya mendengarnya. Bagaimanapun, masalah ini masih harus disetujui oleh Penatua Agung dan orang suci pedang Liger sebelum dapat dilanjutkan. Apakah Penatua tahu Excalibur? Tang San berkata lugas. Penatua Agung terkejut, tentu saja aku tahu. Bukankah ini senjata Raja Singa kontemporer? Bunuh para dewa dengan pedang, bunuh para dewa. Bab 434, Keputusan dari Liger Swordmaster. Tang San berkata, Raja Singa kontemporer yang Anda sebutkan mungkin sudah tidak ada lagi. Saat ini, dia menceritakan apa yang telah dia lihat dan dengar di pelelangan besar saat itu. Mendengar bahwa Excalibur benar-benar diambil oleh klan Singa Emas untuk ditawar, dia mencari pria pemberani di klan yang memiliki keberanian untuk menantang musuh yang kuat. Entah itu ahli pedang Liger atau tetua agung, ekspresinya tampak seperti sedikit aneh. Mereka pantas mendapatkannya, mereka pantas mendapatkannya. Anak kucing itu hanya bisa berkata dari samping. Wanita Liger tinggi ini jelas membenci suku Singa Emas dan Harimau Suci Emas. Penatua Agung menghela nafas, dan berkata, saya telah jatuh ke titik ini. Tetapi saya telah jatuh ke titik ini. Bukankah Kaisar Iblis Besar Baihu mengambil tindakan? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Tapi Raja Singa Emas yang mati, bukan Raja Macan Emas. Saya pikir ini adalah alasan mengapa Raja Iblis Macan Putih tidak mati, bergerak. The Great Elder menatapnya, apakah kamu ingin kucing besar itu mengambil Excalibur? Tang San bertanya kembali, Penatua ingin suku Liger tinggal dan bekerja di sini selamanya, atau menembus langit, dan biarkan mereka yang mengira Anda membawa nasib buruk untuk melihat siapa evolusi sebenarnya. The Great Elder terdiam, dan Liger Sword Saint tidak mengatakan sepatah kata pun. Anak kucing itu memandang Tang San, lalu ke kucing besar itu, ingin berbicara, tetapi bagaimanapun juga dia menahan diri. Jauh di lubuk hatinya, tentu saja dia tidak ingin suaminya mengambil risiko. Tapi yang satu ini mengusulkan penyelamatnya sendiri, dan dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantahnya. Terlebih lagi, selalu diketahui bahwa suaminya memiliki hati yang tidak rela. Sebagai pembangkit tenaga listrik pertama klan Liger, sekarang dia memiliki garis keturunan tingkat pertama. Akankah itu benar-benar membiarkan dia hidup dalam pengasingan di surga ini selamanya? Tang San berkata, kamu tidak perlu memiliki tekanan psikologis. Saya hanya berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagi klan Liger untuk kembali ke panggung sejarah. Jika Anda pikir itu tidak layak, saya tidak mau, Santo Pedang. Untuk Singa Emas klan juga tidak memiliki banyak kerugian. Mereka tidak tahu siapa saya, dan mereka harus menimbang Istana Pedang Suci jika mereka ingin melacaknya. Penatua menghela nafas, penolong, klan saya baru saja kembali dari tepi hidup dan mati, dan semua ini berkat Anda. Biasanya, saya seharusnya tidak memiliki pendapat Anda, tetapi, klan saya hanya seperti itu, klan, mungkin karena saya. Ketika saya tua, saya benar-benar tidak ingin anak-anak saya mengambil risiko lagi. Setidaknya saya harus menunggu klan saya tumbuh dan berkembang. Tang San mengangguk, dan berkata, saya menghormati pendapat Anda. Awalnya, dia tidak memiliki kepastian mutlak untuk meyakinkan suku Liger tentang masalah ini. Karena tetua agung tidak mau,
dia secara alami tidak akan menganiaya apapun. Tidak, aku pergi. Pada saat ini, pendekar pedang Liger yang diam tiba-tiba berkata. Penatua dan anak kucing melihatnya pada saat yang sama, dan apa yang mereka lihat adalah tekad di mata kucing besar itu. Penatua, Kitty, sang dermawan benar, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kita tidak boleh kehilangan semangat karena rasa sakit yang kita alami. Klan Singa Emas telah jatuh ke tangan Patriark dan berada dalam keadaan singa tanpa kepala. Kami sebelumnya, untuk ras singa dan harimau, mereka berdua adalah bidat yang tidak menyenangkan. Sekarang, dengan bantuan dermawan kami telah memecahkan masalah isolasi garis keturunan dan berevolusi menjadi garis keturunan tingkat yang lebih tinggi. Saat ras Singa Emas dibutuhkan sebagian besar, kami dapat menunjukkan kepada mereka harapan. Sambil berbicara, ia melihat ke lembah emas di sekitarnya, sangat bagus di sini. Saya juga memikirkannya, sangat menyenangkan tinggal bersama anak kucing di sini seumur hidup. Namun, laki-laki harus berdiri tegak, kami Liger apakah benar kita hanya bisa menunggu untuk mati di sini? Penatua, Anda tahu yang terbaik bahwa dengan jumlah orang kita saat ini, jika kita terus berlipat ganda, saya khawatir warisan akan terputus paling banyak 3 generasi. Darahnya semakin kurus, dan keturunan akan dilahirkan kembali. Sangat sulit, apakah ini yang kita inginkan? Jika kita ingin melangkah lebih jauh dan membiarkan kelompok etnis tersebut mewariskan dengan lebih baik, pada kenyataannya, kita membutuhkan persetujuan dan dukungan mereka. Hanya dengan cara ini Liger bis saya benar-benar dapat berdiri di Kekaisaran Tianyu. Oleh karena itu, saya ingin pergi, saya ingin untuk menjatuhkan pedang pembunuh, saya ingin menjadi Raja Iblis, dan di masa depan, saya juga akan menyerang tingkat Raja Iblis besar. Jika saya bisa menjadi Raja Iblis besar, siapa yang berani mengatakan bahwa Liger saya? Klan tidak diketahui. Melihat mata merah Elder Agung, suara Liger Swatsane sedikit melunak. Elder, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Saya akan pergi sendiri, dan saya akan pergi sendiri, bahkan jika saya benar-benar memiliki beberapa kekurangan dan kekurangan, tidak mempengaruhi situasi ras kita saat ini. Biarkan aku pergi, kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman dalam hidupku. Dan jika aku berhasil, itu akan menjadi kehidupan baru rasku, kehidupan baru yang sesungguhnya. Matanya mengungkapkan tekad, mengungkapkan ketabahan, dan ada kepahitan yang telah dilihat Tang San di Big Arena. Liger Swatsane tidak pernah mau mengalah pada orang lain. Ia ingin menjadi lebih kuat. Ia memiliki Liger Golden Gang, tetapi yang kurang adalah dukungan di belakangnya. Perlombaan Singa Emas adalah ras kuno dan kuat dengan latar belakang yang sangat dalam. Kembali ke ras singa, itu membuktikan bahwa keberadaan binatang Liger tidak diketahui. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan mereka, dan menjadi lebih kuat. Liger Swatsage, One Day Standing puncak klan monster, inilah yang diinginkannya. Tang San memilih untuk mengambil Excalibur untuk itu di pelelangan besar hanya karena dia melihat karakternya. Penatua Agung melihatnya, matanya berangsur-angsur berubah, dan dia menepuk pundak Liger Swatsane dengan keras. Kamu sudah menjadi patriark klan Liger, dan keputusanmu adalah keputusan klan. Aku sudah tua, aku jaga saja halaman belakang untukmu, dan jaga orang-orang kami. Pendekar Liger membuka tangannya dan memberikan pelukan yang kuat kepada tetua. Penatua, percayalah, saya akan baik-baik saja, dan saya pasti akan menjadi kebanggaan klan Liger. Kamu bisa pergi. Pada saat ini, suara lain datang dari ahli pedang Liger. Tiba-tiba berbalik untuk melihat anak kucing. Anak kucing itu memandangnya dengan mata yang membara, tapi kau tidak bisa meninggalkanku. Penyakitku sembuh, dan darahku menyatu. Aku juga perempuan terkuat di klan. Kamu pasti pahlawan klan Liger, dan saya akan melakukannya. Jadi, kemanapun Anda pergi, saya akan pergi. Selama Anda membawa saya, Anda ingin membunuh dan saya akan membunuh bersama Anda. Anda ingin pergi ke surga, saya akan melakukannya menemanimu ke surga. Jika kamu ingin masuk ke laut, aku akan menemanimu ke laut. Jika kamu melahirkan aku, kamu akan menjadi Raja Liger, dan aku akan menjadi ratumu. Jika kamu mati, aku akan mati. Bahkan jika kita mati, ekor kita akan terjalin. Anak kucing itu mengucapkan kata-kata ini dengan tegas, tanpa ragu-ragu. Rongga mata kucing besar itu sedikit lembab, dan tiba-tiba ia membuka lengannya, dan meletakkan anak kucing itu di pelukannya. Oke, aku akan hidup dan mati bersama. Selama aku masih bernafas,
aku tidak akan pernah membiarkan keberadaan apapun terluka. Anda, melihat pemandangan di depannya, Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut, dan bahkan melontarkan pemikiran bahwa dia benar atau salah dalam melakukannya. Tapi dia dengan cepat mengesampingkan ide ini, dengan karakter Master Pedang Liger, bahkan jika dia tidak memberikan kesempatan seperti itu kali ini, aku khawatir itu juga akan mencari peluang untuk keluar. Jantungnya tidak stabil. Penolong, kapan kita akan pergi? Liger Swatshain bertanya pada Tang San. Tang San berkata, saya harus kembali ke istana leluhur. Ada beberapa hal yang perlu ditangani. Saya akan tinggal di sini selama 2 hari. Anda dapat mempersiapkan terlebih dahulu, dan kemudian berangkat langsung ke istana leluhur untuk tinggal di White Tiger Hotel. Aku terbang lebih cepat darimu. Cepat? Aku akan menyusulmu setelah aku tinggal selama 2 hari. Pada saat itu, kita akan bertemu di halaman leluhur dan berangkat ke klan Singa Emas. Bagus. Liger tidak bisa terbang, mereka bukan harimau bersayap. Bahkan jika dibutuhkan penerbangan singkat dengan Liger Jingang, kecepatannya akan sangat cepat, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Tang San mengizinkan mereka untuk memimpin karena dia masih memiliki beberapa hal untuk ditangani ketika dia tinggal di sini. Bahkan jika dia pergi terlambat 2 hari, diperkirakan dia akan tiba di istana leluhur lebih awal dari pasangan Liger Swatshain. Bab 435, Peran Relik Buntut Rubah Bagian 1. Liger dan Swatshain pergi lebih dulu, tetapi Tang San tidak terburu-buru untuk meninggalkan lembah emas. Roh pohon emas baru saja bergabung dengan pohon emas, dan kita perlu mengamati efek fusi. Jika perlu, Wali Tang San dapat menghindari masalah, tetapi dari pengamatan saat ini, efek fusi masih sangat bagus. Bagaimanapun, mereka berasal dari ras yang sama, dan yang berpangkat tinggi secara langsung diintegrasikan ke dalam yang berpangkat rendah. Pohon emas itu sendiri tidak memiliki kecerdasan. Penambahan roh emas setara dengan menggabungkan pengalaman dan kebijaksanaan ribuan orang, tahun budidaya di masa lalu ini pasti akan sangat mempercepat pertumbuhannya untuk sebagian besar. Tang San diam-diam merasakan kondisi pohon emas saat ini untuk sementara waktu. Setelah roh pohon emas menyatu, itu seharusnya memasuki kondisi tidur nyenyak, sehingga kesadaran ilahinya dapat sepenuhnya bergabung dengan pohon emas. Penggabungan ini membutuhkan proses tertentu, karena kesadaran ilahi terlalu kuat untuk pohon emas asli, dan itu harus diintegrasikan secara bertahap dan tingkat pohon emas harus dinaikkan pada saat yang sama, jika tidak, akan ada risiko emas pohon meledak. Mulai sekarang, Jingpu masih tahu betul apa yang harus dia lakukan, jadi tidak ada masalah. Tidak perlu khawatir tentang pohon emas dalam waktu singkat. Dalam waktu dekat, nafas kehidupan di sini akan sangat kaya di bawah perlindungan lingkaran sihir. Bahkan jika ada pohon emas yang kuat di Kekaisaran Richen, vitalitas pohon emas menyebar keluar di area yang luas. Tapi lembah emas berbeda. Di bawah barisan Tang San yang berkelanjutan, nafas kehidupan hanya diblokir di dalam lembah ini dan tidak akan keluar-keluar. Ini membuat bagian dalam dan luar lembah menjadi 2 dunia yang sama sekali berbeda. Di sini, nafas hidup akan menjadi sangat kaya. Bangkit dan berjalan di atas ombak. Tang San datang ke gua di seberang danau. Apakah nyaman bagi saya untuk masuk? Dia berkata ke arah bagian dalam gua. Lagi pula, ada gadis di dalam, jadi dia masih ingin menghindari kecurigaan. Guru datang. Guru, silakan masuk. Tak lama kemudian terdengar suara kicau dari dalam, lalu para gadis berlari keluar. Pakaian gadis rubah merah masih sedikit tidak rapi, tetapi di depan Tang San mereka tidak bermaksud menutupinya sama sekali, dan mereka semua mengelilinginya dengan gembira. Setelah masa penyembuhan yang begitu lama di lembah emas, mereka bukan lagi wajah kuning dan kurus ketika mereka pertama kali datang. Keindahan yang dipromosikan oleh darah klan rubah merah menjadi semakin menakjubkan, masing-masing dari mereka semuda dan selembut kembang sepatu di dalam air. Melihat sekelompok Ying-Ying Yan-Yan mendekatinya, Tang San juga sedikit kewalahan, dan buru-buru berkata, berdiri dengan baik dan diam. Melihat ekspresinya sedikit serius, gadis rubah merah tidak berani membuat masalah, dan buru-buru berdiri satu persatu, menatap Tang San dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Tang San memanggil Hong Yi, dan berkata, bagaimana situasi kultivasi Anda sekarang? Bagaimana dengan situasi kultivasi bayangan hantu dan murid sihir ungu yang saya ajarkan? Hong Yi buru-buru berkata, semua orang bekerja keras untuk berkultivasi, tetapi konsentrasi garis keturunan kita terbatas.
Ini tidak secepat kemajuan awal. Namun, nafas pohon emas tadi malam telah berubah, seolah-olah kultivasi kita telah dimulai kembali. Ini menjadi lebih cepat. Kami telah berlatih langkah bayangan hantu dan mata setan ungu. Sekarang semua orang akrab dengan langkah bayangan hantu. Seperti yang Anda katakan, efek transformasi rubah merah kami sangat bagus. Ini hampir seperti kemampuan kami yang dibuat khusus. Kemampuan yang dibawa oleh transformasi rubah merah dari suku rubah merah adalah transfigurasi, terutama untuk transfigurasi hantu. Suku rubah merah sendiri tidak terlalu pandai bertarung, tetapi kemampuan transfigurasinya sangat kuat. Di antara suku rubah, itu bukanlah yang terbaik dalam pesona, namun, kecepatan tubuh dan ilusi tidak ada duanya. Ditambah dengan bayangan hantu yang diajarkan oleh Tang San benar-benar saling melengkapi. Tang San mengangguk, dan berkata, kekuatan individu Anda terbatas, tetapi semua orang dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang baik. Di masa depan, saya akan mengajari Anda beberapa serangan gabungan. Saya akan mulai ketika saya kembali dari waktu ini, basis kultivasi Anda harus terus bekerja keras. Tanpa dukungan basis kultivasi yang memadai, tidak peduli seberapa bagus keterampilan Anda, itu tidak akan cukup. Ya, Tuan. Gadis-gadis rubah merah buru-buru membungkuk dan setuju. Tang San berkata, aku akan membawa sesuatu kembali kali ini, yang seharusnya bisa membantumu. Namun, aku belum melakukan operasi khusus, dan mungkin ada beberapa risiko. Tapi aku akan melindungimu secara pribadi. Salah, sesuatu ini seharusnya bisa menyelesaikan masalah darah yang kamu hadapi sekarang. Kamu percaya padaku, mari kita coba. Hong Yi buru-buru berkata, tentu saja kami percaya pada tuannya, hidup kami adalah milikmu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu katakan. Hong Yi bukan yang paling cantik di antara 18 gadis rubah merah, tetapi yang paling dewasa pikirannya. Sosoknya yang tinggi sudah menjadi kepenuhan seorang gadis dewasa, dan ketika dia melihat Tang San, matanya selalu sedikit kekaguman. Di bawah tatapannya seperti ini, Tang San harus selalu mengingatkan dirinya di dalam hatinya untuk tidak melayang. Untuk cewek-cewek yang selalu percaya bisa memberi dan meminta ini, dia benar-benar tetap waspada setiap saat, tidak waspada terhadap para gadis, tapi waspada pada dirinya sendiri, jangan terlalu banyak berpikir. Setiap kali dia menghadapi mereka, dia terus merenungkan putra cantik di dalam hatinya, agar tidak memiliki pikiran yang indah di dalam hatinya. Setelah berubah menjadi anak muda biasa, menghadapi begitu banyak gadis muda dan cantik, saya khawatir saya akan kehilangan kendali sejak lama. Tapi Tang San bertekad, meskipun dia sangat baik kepada gadis-gadis, dia selalu menjaga jarak tertentu. Hal ini membuat gadis rubah merah sangat mencintai dan membenci. Apa yang mereka sukai adalah bahwa tuan mereka adalah seorang pria terhormat, tetapi yang mereka benci adalah, apakah mereka membutuhkan master versi pria. Tang San memandang Hong Yi dan berkata, kalau begitu mari kita mulai denganmu. Ayo pergi ke gua. Mengikuti gadis rubah merah ke dalam gua, Tang San menginstruksikan orang lain untuk menjaga pintu masuk gua agar tidak membiarkan orang lain masuk. Kemudian biarkan Hong Yi duduk di seberangnya, dan dia sendiri duduk bersila menghadap Hong Yi. Hong Yi memandang Tang San dengan rasa ingin tahu. Meskipun Tang San selalu mengenakan topeng saat ini, mereka semua telah melihat wajah asli Tang San. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Tang San dibandingkan dengan saat pertama kali kita bertemu, dia sudah menjadi kurang kekanak-kanakan. Dia tinggi dan tinggi. Jika Anda hanya melihat sosoknya, Anda sudah dewasa. Selalu ada kecemerlangan yang tenang dan bijaksana di mata yang jernih. Saya tidak tahu mengapa, selama dia berada di sisinya, Hong Yi akan memiliki perasaan yang sangat damai di hatinya. Tangan Tang San melintas, dan 3 relik buntut rubah yang diperolehnya dalam pelelangan besar telah muncul di telapak tangannya. Begitu 3 relik buntut rubah muncul, semua gadis rubah merah yang hadir gemetar dan menatap Tang San hampir bersamaan. Beberapa gadis rubah merah dengan basis kultivasi yang lebih lemah bahkan mengguncang tubuh mereka. Untungnya, saudari lain mendukung mereka sehingga mereka tidak jatuh ke tanah. Relik buntut rubah berbentuk jarum panjang yang dibentuk dengan memadatkan 3 kristal. Mereka memancarkan cahaya warna-warni dan sebening kristal, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ketiga relik buntut rubah ini tidak persis sama. Perbedaan spesifik terutama tercermin dalam panjang dan volumenya. Peninggalan buntut rubah terpanjang-panjangnya sekitar 5 inci, dan yang terpendek hanya sekitar 3 inci 5 sen.
Meskipun mereka sendiri memancarkan lingkaran cahaya berwarna-warni, melihat lebih dekat akan mengungkapkan bahwa ada rambut merah terang di dalam relik buntut rubah yang seperti kristal. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa relik buntut rubah mendapatkan namanya. Tang San memegang relik buntut rubah di tangannya, menatap yang merah di depannya dan bertanya, "Katakan padaku, bagaimana perasaanmu sekarang?" Suara Hong Yi menjadi sedikit lebih bingung, agak pusing, sepertinya tubuhnya sedikit panas, dan ada perasaan ingin beribadah. Seluruh tubuh mulai panas. Bab 436, Peran Relik Buntut Rubah Tengah. Cahaya ilahi melintas di mata Tang San, dan penghalang mental mengisolasi dirinya dari Hong Yi, dan juga memotong aura relik buntut rubah. Ini memungkinkan gadis rubah merah lainnya dengan cepat kembali normal. Tetapi dapat dilihat bahwa perasaan mereka harus serupa dengan Hong Yi, dengan sedikit rona merah, dan bahkan beberapa dari mereka harus melepas mantel mereka. "Jangan lepaskan," kata Tang San buru-buru. Dia tidak mengharapkan situasi seperti itu. Dengan minuman ringan ini, dia membuat gadis rubah merah yang tidak terpengaruh oleh relik buntut rubah untuk bangun dengan cepat, dan semuanya menunjukkan ekspresi kosong. Tapi, pada saat ini, Hong Yi, yang duduk di seberang Tang San, mengeluarkan Yingning di mulutnya, dan benar-benar bergegas menuju Tang San secara langsung. Tang San bergerak di dalam hatinya, mengangkat tangan kirinya, dan mengarahkan jari telunjuknya ke tengah alis Hong Yi untuk membekukan tubuhnya. "Kontrak pikiranmu, jaga pikiranmu tetap tenang," Tang San berkata dengan suara yang dalam. Dia menambahkan sedikit nafas liger bis ke suaranya. Tiba-tiba, Hong Yi terbangun sedikit, tetapi warna merah di wajah Kiao menjadi lebih jelas. Sebuah cahaya melintas di tangan Tang San, dan dia menarik kembali 3 relik buntut rubah ke dalam cincin penyimpanan. Tubuh Hong Yi sedikit gemetar, dan ada sedikit panas di tubuhnya yang mekar keluar, seolah-olah dia mabuk. "Ya, goyah." Jari telunjuk kiri Tang San selalu berada di tengah alisnya, diam-diam merasakan kondisi fisiknya saat ini. Dia menemukan bahwa kondisi fisik Hong Yi sedikit istimewa saat ini, darah di tubuhnya tampak mendidih, dan pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka, menyerap napas kehidupan yang kaya di udara sepuasnya. Untungnya, itu di lembah emas, dengan energi kehidupan yang kaya untuk diserapnya. Jika berada di luar, tidak mungkin menyerap nafas kehidupan seperti ini. Tang San menghitung secara diam-diam, begitu penyerapan energi kehidupan tidak mencukupi, darahnya mendidih dan terbakar seperti ini, kemungkinan darahnya dimurnikan tetapi vitalitasnya menurun. Dia sendiri tidak menyangka relik buntut rubah ini begitu kuat. Bukankah itu mengatakan bahwa Anda harus menenangkan pikiran dan menenangkan saraf, tidak pernah memiliki setan hati, dan tidak pernah dilawan oleh darah? Bisakah dikatakan bahwa efek pada ras yang sama akan berbeda? Dia benar-benar menebak dengan benar. Peninggalan buntut rubah dari suku rubah memiliki efek terbesar pada suku tersebut. Setan yang tidak peduli, tidak pernah dilawan oleh darah, adalah untuk orang asing. Untuk ras ini, ia memiliki efek kondensasi darah. Tetapi ketika mengentalkan darah, efek sampingnya adalah konsumsi kekuatan hidup yang besar, jadi ini adalah pedang bermata dua. Secara umum, relik buntut rubah hanya akan digunakan ketika kemacetan tidak dapat ditembus dalam latihan, dan untuk klan rubah merah dengan alam yang lebih tinggi, efeknya juga akan berkurang. Gadis rubah merah bukanlah klan rubah merah yang sebenarnya. Darah mereka tipis, dan mereka hanya mengandalkan vitalitas yang kuat di lembah emas untuk berkembang dan berkultivasi secara bertahap, dan mereka memiliki level saat ini. Harta rubah merah Foxtail Relic terlalu tinggi untuk mereka, dan itu masih 3. Jadi ketika mereka merasakan nafas peninggalan buntut rubah, darah mereka langsung mendidih. Untungnya, energi kehidupan di sini sudah cukup, terutama setelah pohon emas baru saja bergabung dengan jiwa emas. Ia telah melepaskan energi kehidupan yang lebih besar, dan tidak ada bahaya. Tang San tidak tahu sebelumnya bahwa situasi seperti itu akan terjadi, tetapi melalui persepsinya tentang keadaan fisik Hong Yi, ditambah dengan penyerapan energi kehidupan Hong Yi yang besar untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. "Saya sangat senang segera berubah ke tempat lain. Saya khawatir jika Anda ingin menggunakan benda ini untuk memurnikan darah Anda masih membutuhkan banyak harta surga, materi dan bumi untuk menebus efek samping dari mendidihkan darah dan memurnikan vitalitas. Tapi di sini, hal yang paling diperlukan adalah energi kehidupan. Sebenarnya,
Ada beberapa cerita rahasia di klan Rubah Merah yang mengeluarkan relik buntut rubah, harta karun klan kota. Untuk klan rubah manapun, peninggalan buntut rubah di klan adalah keberadaan yang paling berharga, dan itu adalah harta mutlak klan kota. Namun, premisnya adalah memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung premis tersebut. Seperti yang dinilai Tang San, jika Anda ingin menggunakan peninggalan buntut rubah untuk memurnikan darah Anda harus menyiapkan banyak harta surga, materi, dan bumi terlebih dahulu. Dari mana asalnya? Secara alami, perlu menghabiskan sumber daya untuk menukar atau menghabiskan uang untuk membeli. Suku Rubah Merah itu sendiri bukanlah ras yang sangat kaya, dan peringkatnya relatif rendah di antara suku rubah. Setiap kali tingkat budidaya suku mencapai tingkat tertentu, mereka akan menggunakan peninggalan buntut rubah untuk membantu dalam terobosan. Ini telah menjadi praktik umum. Orang-orang dari suku Rubah Merah juga akan mengambil inisiatif untuk melamar saat ini. Tetapi aplikasi semacam itu gratis dan membutuhkan penggunaan sumber daya dalam keluarga. Selain itu, semakin tinggi tingkat peningkatan, semakin banyak harta surga, materi, dan bumi yang perlu dikonsumsi. Awalnya, suku Rubah Merah masih bisa mandiri. Melalui penjualan pengikut manusia, dan gadis rubah yang sangat baik dari suku Rubah Merah memberikan selir kepada suku yang kuat, sumber daya sebagai gantinya masih dapat membuat suku Rubah Merah cukup untuk menjaga. Namun, suku Rubah Merah memiliki masalah besar ratusan tahun yang lalu, karena mereka dilindungi oleh suku yang kuat sendiri. Suku Rubah Merah bertahan dengan sangat nyaman dan menguntungkan, sehingga kecepatan reproduksi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dengan semakin banyak anggota suku, ditambah dengan korupsi tingkat tinggi, tidak ada aturan ketat untuk menggunakan peninggalan buntut rubah, yang telah menyebabkan hilangnya sumber daya dan ras yang semakin miskin. Sekarang, itu sudah di luar kemampuan memenuhi kebutuhan. Namun, keturunan anggota senior suku Rubah Merah tidak ingin mengambil jalan pintas seperti itu. Mengambil jalan pintas harus membayar harga, dan Anda harus membeli banyak harta alam untuk melengkapi. Oleh karena itu, kelompok etnis menjadi semakin miskin, dan bahkan sekarang telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Para pejabat senior klan Rubah Merah juga telah mencoba untuk menyebarluaskan aturan bahwa relik buntut rubah tidak diperbolehkan. Pejabat tingkat tinggi sering menjaga diri dari pencurian, pada akhirnya, tidak mungkin mereka bisa melakukannya. Misteri peninggalan buntut rubah hanya diketahui di dalam klan rubah. Klan Rubah Merah awalnya berpikir bahwa klan rubah akan membeli relik buntut rubah. Mereka bisa mendapatkan sejumlah besar uang untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Pada saat yang sama, mereka akan dapat mengumpulkan beberapa tahun tanpa relik buntut rubah. Membeli relik buntut rubah di saat-saat sulit. Lagi pula, relik buntut rubah dari suku Rubah Merah hanya efektif untuk suku Rubah Merah, dan paling-paling mereka adalah relik suci untuk suku rubah lainnya. Tapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa pada akhirnya orang luarlah yang memenangkan relik buntut rubah. Karena kemunculan para kaisar pada hari pertama, Kaisar Iblis Besar Tianhu memerintahkan semua kaisar untuk tidak berpartisipasi dalam pelelangan keajaiban, dan ini membuat 3 relik buntut rubah jatuh ke tangan Tang San. Jika tidak, sebagai raja dari klan rubah, Kaisar Iblis Besar, dia akan membantu klan Rubah Merah menahan ketiga relik buntut rubah ini untuk sementara. Setelah Rubah Merah tahu bahwa bukan rubah yang memenangkan pelelangan, awalnya mereka ingin berkomunikasi dengan penawar untuk melihat bagaimana menangani masalah ini. Tetapi Tang San telah memilih untuk pergi ketika pelelangan benda-benda aneh selesai. Tidak mudah untuk berbicara dengannya. Sekarang tampaknya ketiga relik buntut rubah ini secara alami hilang, dan manfaat bagi gadis Rubah Merah bahkan lebih besar dari yang diharapkan. Saat Tang San memikirkannya, Hong Yi akhirnya sadar. "Guru, saya kepanasan dan haus," bisiknya pelan. Tang San berkata, "Kamu bisa minum air, aku membantumu untuk memurnikan darah. Setelah pemurnian, kamu harus terus berlatih dengan sedikit usaha. Ikutlah denganku." Sambil berbicara, dia berdiri dan menarik Hong Yi ke atas. Hong Yi sekarang hanya merasakan seluruh tubuhnya panas, kegelisahan yang tak terkatakan. Tang San di depannya juga menjadi lebih tampan di matanya. Jika bukan karena roh yang masih hidup, dia pasti ingin terjun ke pelukan Tang San. Ini adalah efek samping dari pemurnian garis keturunan. Pesona di tulang garis keturunan Rubah Merah terinspirasi oleh pemurnian garis keturunan. Bab 436-437, Peran Relik Buntut Rubah Bagian 2. Tang San membawanya kembali ke pohon emas kuno.
Energi kehidupan di sini adalah yang terkuat. Tubuh Hong Yi menyerap energi kehidupan dengan sendirinya. Perasaan haus sebelumnya tiba-tiba mulai melemah dengan cepat, dan ekspresi di matanya berangsur-angsur menjadi jelas. Tang San memintanya untuk duduk membelakanginya, diam-diam merasakan perubahan dalam darahnya, menekan tangan kanannya pada posisi rompinya. Pembuluh darah yang mendidih dan dimurnikan secara bertahap diperkuat oleh nutrisi energi kehidupan, dan konsentrasi pembuluh darah jelas meningkat, yang setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya, memungkinkan Hong Yi untuk terus naik setidaknya satu tingkat dalam proses budidaya. Maklum, ini hanya karena pengaruh peninggalan buntut rubah dari jarak dekat. Tang San tidak mencabut bibit untuk mendorongnya untuk terus memurnikan darahnya. Kemurnian peningkatan satu kali tembakan belum tentu merupakan hal yang baik untuk Hong Yi. Peningkatan stabil dengan cara ini adalah yang paling stabil, jika tidak vitalitas akan dikonsumsi terlalu banyak sekaligus, bahkan jika ada energi kehidupan eksternal sebagai pendukung, tetapi akan merepotkan jika sumber kehidupan dikonsumsi, dan itu akan mempengaruhi umur. Setelah memastikan bahwa keadaan yang merah telah stabil, Tang San memintanya untuk meninggalkan sisinya dan beralih ke merah 2. Keluarkan lagi relik buntut rubah, sehingga 2 merah juga terkena relik buntut rubah, dan darahnya dimurnikan. Kali ini, tepat di sebelah pohon emas yang berevolusi, dan prosesnya bahkan lebih mulus daripada yang sebelumnya. Dalam waktu singkat, garis keturunan 2 merah juga berevolusi. Dengan cara ini, Tang San meminta 18 gadis rubah merah untuk mendapatkan pemurnian darah di depannya satu persatu. Dia juga kebetulan mengambil kesempatan ini untuk mengamati dengan cermat status dan ranah kultivasi gadis-gadis itu saat ini. Dia menemukan bahwa dalam proses pemurnian darah, semakin rendah tingkat kultivasi, semakin baik efek pemurnian. 16 merah dengan ranah terburuk kurang dari tingkat 4. Itu karena di awalnya memiliki darah tertipis dari keluarga rubah merah, tetapi terpengaruh dengan stimulasi relik buntut rubah, kemurnian garis keturunan langsung meningkat ke tingkat di mana dia bisa berkultivasi ke tingkat ke-6, melampaui 2 alam besar. Ini pasti bisa dikatakan sebagai kejutan. Dengan putaran peningkatan garis keturunan ini, gadis rubah merah seharusnya tidak menjadi masalah dalam kultivasi mereka untuk periode waktu berikutnya. Dengan peninggalan buntut rubah ini, diperkirakan secara konservatif mereka tidak akan terganggu oleh masalah darah sebelum memasuki peringkat ke-9 di masa depan. Selain itu, ada energi kehidupan yang begitu kuat di sini, itu pasti harta kultivasi terbaik untuk gadis-gadis ini. Setelah garis keturunan 18 merah juga telah ditingkatkan, Tang San meminta mereka semua untuk kembali ke gua untuk terus mengembangkan keadaan stabil. Pada saat ini, 1 hari telah berlalu, dan itu adalah malam. Gadis-gadis itu kembali ke gua, sementara Tang San sendiri dengan hati-hati mengamati dengan 3 relik buntut rubah di tangannya. Di antara 3 relik buntut rubah, yang terpanjang lebih dari 5 inci, yang kedua sekitar 4,5 inci, dan yang terpendek 3,5 inci. Napas dari relik buntut rubah yang berbeda juga berbeda, napas terpanjang adalah yang terkuat, dan cahaya warna-warni yang dipancarkannya juga yang terkuat. 2 lainnya relatif lebih lemah. Dari situasi ketiga relik buntut rubah ini, Tang Sanji dapat menilai bahwa relik terpendek seharusnya berasal dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis dari suku rubah merah, yaitu pembangkit tenaga listrik tingkat 10, dan yang terpanjang kedua haruslah iblis. Di alam Wang Dianfeng, hanya ada akar yang panjangnya lebih dari 5 inci, dan itu seharusnya lahir dari klan rubah merah yang kuat di alam Raja Iblis besar. Dengan kata lain, suku rubah merah pernah memiliki Raja Iblis hebat. Melalui penggunaan dan pengamatan hari ini, Tang San sekarang benar-benar yakin bahwa efek dari peninggalan buntut rubah itu sendiri jauh lebih besar daripada esensi dan darah, jauh melampaui perbandingan esensi dan darah, tetapi efek sampingnya adalah pembakaran daya hidup. Sambil berpikir, Tang San meninggalkan relik buntut rubah terpendek dan menyingkirkan 2 lainnya. Lalu dia perlahan menusukkan relik buntut rubah terpendek ke ujung jari telunjuk kirinya. Peninggalan buntut rubah setajam jarum runcing. Saat menusuk jari Tang San tidak merasakan sakit, tetapi mati rasa di ujung jarinya. Setelah itu, dia jelas merasakan napas lembut mengalir, masuk, menyebar ke seluruh tubuh dalam sekejap, dan akhirnya mengalir ke lautan roh sendiri. Itu adalah nafas ketidaksadaran, tetapi itu membuat roh seseorang menjadi sangat jernih, dan bahkan kesadaran spiritual sampai batas tertentu terganggu oleh pengaruhnya. Pada saat itu,
Tang San jelas merasa bahwa transformasi kekuatan spiritualnya menjadi kesadaran ilahi telah sedikit dipercepat. Kedamaian pikiran, dia tidak memiliki merek garis keturunan dari keluarga rubah merah, jadi bukan garis keturunan yang terpengaruh, tetapi efek yang disebutkan dalam lelang sebelumnya, sekarang tampaknya efek dari efek ini sangat bagus. Dia tidak bisa memikirkan prinsip untuk sementara waktu, tetapi memegang relik buntut rubah ini untuk menumbuhkan kekuatan spiritual jelas bermanfaat bagi peningkatan kesadaran spiritualnya. Hanya saja, bagi Tang San, itu sangat berharga. Namun, Tang San juga samar-samar merasa bahwa ketika kekuatan spiritualnya meningkatkan kesadaran spiritualnya, ada beberapa tanda dari energi hidupnya sendiri yang tersedot oleh relik buntut rubah. Bereksperimen lagi, dia menjadi lebih yakin dengan perasaannya sebelumnya. Foxtail relik menyerap energi hidupnya sendiri. Ini harus menjadi dasar untuk dapat mempertahankan keajaiban sepanjang waktu, dan menstabilkan energi spiritual melalui penyerapan energi kehidupan. Jika energi kehidupan eksternal tidak mencukupi, itu benar-benar hanya memiliki efek menenangkan. Ketika energi kehidupan cukup dan pengguna tidak menolak energi kehidupan yang diserap, itu tidak hanya akan menenangkan saraf, tetapi juga memiliki efek menyegarkan. Terlebih lagi, efek ini seharusnya relatif terbatas untuk monster dan roh. Mempertimbangkan pengeluaran Tiancai di Bao, efektivitas biaya untuk meningkatkan kesadaran Tuhan tidak tinggi. Kalau tidak, klan rubah merah tidak akan menjual benda ini untuk dilelang dengan imbalan uang. Tapi itu berbeda untuk Tang San atau manusia. Khusus untuk Tang San, kehidupan ketiga adalah seorang pria. Ia tidak hanya membawa keterampilan surgawi misterius, bayangan hantu, tangan batu giok misterius, dan berbagai pengalaman kehidupan sebelumnya, tetapi juga apa yang ia pelajari di kehidupan pertama. Dia adalah murid Sekte Tang dalam kehidupan pertamanya, dan kultivasi Sekte Tang, termasuk kultivasi Gong Xuantian, melibatkan semacam pengetahuan yang disebut Acu Points. Setiap orang memiliki 36 lubang besar dan 108 lubang besar di tubuhnya. Titik akupuntur sebenarnya adalah beberapa bagian penting dari tubuh manusia, di mana saraf bertemu atau di mana qi dan darah bertemu. Sebagian besar titik akupuntur besar berakibat fatal, seperti titik akupuntur Bai Hui di tengah kepala tubuh manusia, titik akupuntur Lingtai di tengah rompi, dan titik akupuntur Jingzong di dada. Tetapi dalam proses kultivasi Gong Xuantian, cara yang lebih baik untuk membiarkan qi dan darah melewati posisi ini adalah rute kultivasi. Membuat titik akupuntur ini lebih halus adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kultivasi. Dalam proses kultivasi, Gong Xuantian terus-menerus menembus titik akupuntur ini untuk memungkinkan tubuh sendiri menghasilkan energi. Ketika Tang San menyerap aura langit dan bumi, dia akan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengontrol semua titik akupunturnya agar terbuka, sehingga menyerap aura langit dan bumi akan memiliki efek pengganda. Oleh karena itu, 3 relik buntut rubah jatuh ke tangan Tang San. Melalui pemahaman tentang titik akupuntur, relik buntut rubah digunakan sebagai jarum emas untuk merangsang titik akupuntur, sehingga efek mengangkat secara alami akan lebih baik. Dan stimulus utama haruslah titik-titik akupuntur di kepala. Tentu saja butuh waktu untuk mencobanya, dan hanya bisa dimulai dari asteris-asteris, risiko lubang besar masih agak besar. Ini juga alasan mengapa Tang San hanya menggunakan yang terburuk dari 3 relik buntut rubah sebagai percobaan di awal. Apa yang harus saya lakukan jika kesadaran saya menjadi kacau ketika saya muncul terlalu keras? Selain itu, dari sudut pandang saat ini, budidaya semacam ini hanya dapat dilakukan di sebelah pohon emas. Jika energi kehidupan tidak mencukupi di tempat lain, itu akan menyebabkan hilangnya darah dan vitalitas, dan kemudian keuntungan tidak akan tercapai, menjadi sepadan dengan kerugiannya. Setelah malam percobaan, Tang San pada dasarnya menguasai misteri itu. Setidaknya dia sekarang dapat menggunakan relik buntut rubah untuk merangsang kepalanya untuk meningkatkan kecepatan transformasi spiritualnya menjadi kesadaran ilahi, dan efeknya masih cukup bagus. Dia sudah berada di puncak peringkat ke-9, dan kekuatan mentalnya mendekati kejenuhan. Melalui stimulasi seperti itu untuk mengkonsumsi kekuatan mental untuk mengubah kesadaran spiritualnya, dia hanya dapat membantu secara positif, dan kekuatan mental yang dihabiskan perlahan-lahan dapat pulih selalu jauh lebih cepat daripada mempraktikkan kesadaran spiritual. Bab 438, Kembali ke Istana Leluhur. Menggunakan stimulasi relik buntut rubah untuk memulihkan kesadaran spiritualnya jauh lebih cepat daripada transformasi lambatnya dengan kekuatan mental. Ini adalah premis bahwa dia tidak berani merangsang lubang besar.
Kesadaran spiritual meningkat, dan manfaatnya secara alami sangat besar. Misalnya, indera ilahinya cukup kuat sehingga Tang San bahkan dapat menekan ranah kultivasinya melalui indera ilahi, membuat kultivasinya lebih lambat, tetapi lebih terkonsentrasi, dan murni. Bersiaplah untuk saat tersulit menerobos menjadi dewa di masa depan. Dini hari berikutnya, Tang San memeriksa tubuh gadis rubah merah lagi, dan memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki masalah, dan setelah kecepatan kultivasi mereka meningkat pesat, urusannya di sisi lembah emas berakhir. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan tetua agung dari suku Liger, Tang San sekali lagi melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, meninggalkan pegunungan Keri lagi, dan langsung kembali ke halaman leluhur. Urusannya di istana leluhur masih jauh dari selesai. Di Hotel Macan Putih, Patriark klan gadis es masih menunggunya. Tang San tidak harus mendapatkan artefak dari tahta beku, tetapi untuk Wu Bingji, itu akan menjadi artefak mutlak untuk budidaya. Harus menemukan cara untuk mencapai kesepakatan dengan klan wanita es. Selama saya membantu klan wanita Bing memecahkan masalah yang mengganggu mereka, secara logis, ini tidak terlalu sulit. Mempercepat sepanjang jalan, kembali dengan cepat. Tang San dalam suasana hati yang sangat baik saat ini, ketika dia melihat Tuan Muda Mei, orang suci pedang Liger juga memutuskan untuk pergi keluar untuk membunuh pedang dewa. Selain itu, gadis rubah merah telah dipromosikan, dan lembah emas telah sangat ditingkatkan dengan penambahan esensi pohon emas, dan ada ruang besar untuk perbaikan di masa depan. Setelah pohon emas dapat dikembalikan ke kejayaannya, itu akan menjadi bantuan budidaya tingkat dewa. Ini akan sangat bermanfaat bagi umat manusia. Kali ini saya pergi ke istana leluhur, dan panen dari istana leluhur sangat kaya. Jika bukan karena tekanan tak terlihat dari gadis kecil Jingjing itu, perjalanan ini bisa dikatakan sempurna. Adapun saat ini, hal terpenting bagi Tang San adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, tidak hanya kekuatannya sendiri, tetapi juga kekuatan mitranya. Karena ujian terbesar yang akan dia hadapi selanjutnya datang dari saat Kaisar Iblis Crystal Phoenix kembali ke kota Keri. Raja Iblis Besar Merak jelas tidak bisa menghentikan Raja Iblis Agung Jing Feng lagi. Jadi, bagaimana membantu putra cantik itu sukses dan bagaimana menjaga Keri City saat ini adalah hal yang paling penting. Jelas bukan tugas yang mudah untuk menakuti Kaisar Iblis Agung Crystal Phoenix seperti terakhir kali, dan jika Dewa Laut muncul kembali, itu akan menjadi pertanyaan apakah leluhur akan diselidiki oleh leluhur yang kuat. Tang San tidak ingin menimbulkan masalah besar bagi Samudra Biru tak berujung. Yang terpenting sekarang adalah waktu mendesak. Sebagai upaya terakhir, saya hanya bisa meminta putra yang cantik untuk menyerahkan segalanya di kota Keri dan membawa ibu dan anak perempuan mereka untuk bersembunyi di lembah emas. Meskipun ini adalah hal yang sangat tidak diinginkan untuk organisasi penebusan dan untuk Mei Gongzi, jika sampai pada saat itu, tidak mungkin. Dalam hal kekuatan yang tidak mencukupi, seseorang hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu, tetapi beberapa hal harus diatur terlebih dahulu. Setidaknya Anda harus bisa berlari saat berlari. Terbang jauh-jauh, Tang San sedang merencanakan bagaimana menghadapi situasi keseluruhan berikutnya di dalam hatinya. Apa situasi terbaik dan bagaimana menghadapinya? Bagaimana menangani kasus terburuk? Dalam berpikir, setelah penerbangan panjang, dari kejauhan, istana leluhur sudah melihat sekali lagi. Tang San jatuh dari udara tipis. Tentu saja dia tidak bisa terbang seperti ini, itu adalah tindakan mencari kematian. Dia sekarang memiliki sertifikat identitas bangsawan, dan dia hanya perlu berjalan ke istana leluhur dan tidak ada yang akan menghentikannya. Dia memberikan token Kaisar Iblis Agung Kristal dan Kaisar Iblis Agung Rubah Langit kepada San Mei, dan token Kaisar Iblis Agung Pedang Suci diberikan kepada klan Singa Emas. Sekarang dia tidak memiliki token yang dapat menunjukkan statusnya, jadi semuanya tentu, lebih baik untuk melanjutkan dengan hati-hati. Ketika Tang San kembali kali ini, ada dua tempat yang masih harus dia kunjungi sekali. Itu adalah gunung suci dari dua kaisar monster besar yang mewakili puncak suku roh. Karena dia belum pernah ke Richen Empire, dia tidak tahu banyak tentang klan hantu dan juga klan monster. Tapi roh bela diri Kaisar Perak Biru di kehidupan sebelumnya adalah dari keluarga tumbuhan. Meskipun Kaisar Perak Biru yang dibudidayakan dalam kehidupan ini telah berkembang pesat, tetapi levelnya masih belum mencukupi. Dia juga berharap untuk melihat peluang apa yang akan dia miliki jika dia mendaki Gunung Suci Dua Kaisar Agung Tianyang dan Diin.
Yang terbaik adalah mendapatkan token untuk membuat beberapa persiapan untuk masa depan Anda. Jelas lebih merepotkan untuk berjalan ke halaman leluhur daripada masuk dengan mobil terakhir kali. Alasan utamanya adalah inspeksi. Armada kamar dagang Linky sebelumnya jelas memiliki sertifikat bea cukai tingkat tinggi, dan tidak banyak inspeksi. Tang San masuk dengan berjalan kaki seperti ini, terutama karena dia adalah manusia lagi. Itu benar-benar memeriksa satu demi satu, dan setelah dia melewati 6 tingkat, dia kembali memasuki istana leluhur. Menghadap ke istana dan patung gunung suci di sekitarnya, Tang San mengenakan kerudungnya dan dengan cepat menuju ke White Tiger Hotel. Dihitung dalam waktu, akan butuh beberapa saat bagi pasangan Liger dan Sword Sein untuk datang ke istana leluhur. Orang suci pedang Liger adalah seorang bangsawan. Itu sudah menyelesaikan 10 kemenangan beruntun di Kolosseum. Tapi seharusnya tidak ada anak kucing. Pada saat itu, seharusnya kucing besar itu datang untuk menemukan dirinya sendiri. Dengan kecepatan mereka, akan memakan waktu sekitar 5 hingga 7 hari untuk mencapai istana leluhur. Dalam waktu ini, Anda harus menangani semua hal yang perlu Anda tangani sesegera mungkin. Ini paling menghemat waktu. Kembali di dekat Hotel Macan Putih, Tang San tidak memimpin untuk kembali ke kamarnya, tetapi pertama-tama menghubungi Zhang Haoxuan. Memasuki halaman leluhur, komunikator secara alami akan dapat terhubung. Guru, aku kembali. Tang San mengirim pesan ke Zhang Haoxuan. Saya dengan cepat mendapat jawaban, kamu akhirnya kembali. Aku benar-benar khawatir ketika kamu pergi. Namun, untungnya, kamu pergi lebih awal. Klan Rubah sedang mencarimu di mana-mana saat itu. Kamar dagang Linky masih sangat kuat, jaminan identitas yang mereka berikan kepada Anda tidak boleh mengungkapkan asal dan keberadaan Anda. Senyum muncul di sudut mulut Tang San, dan itu normal bagi suku rubah merah untuk menemukan dirinya sendiri. Peninggalan buntut rubah sangat penting. Mereka termasuk dalam klan mereka, dan masih ada kemungkinan untuk mendapatkannya kembali. Di mana lagi mereka dapat ditemukan di tangan orang luar. Meski pendapatan yang diperoleh cukup besar, kerugiannya masih terlalu besar bagi suku rubah merah. Tentu saja, sangat mustahil baginya untuk mengembalikan relik buntut rubah. Guru, bagaimana dengan hari lelang jimat berikutnya? Apakah ada hal-hal baik? Tang San paling peduli tentang ini. Jika waktu mengizinkan, dia harus tinggal di sini dan memperhatikan barang bagus apa yang bisa dijual di pelelangan. Zhang Haoxuan berkata dengan suara penuh seru, ada terlalu banyak hal baik, dan Kaisar sendiri telah mencapai 6. Faktanya, ada sangat sedikit benda ilahi yang dapat jatuh ke tangan penawar dalam pelelangan benda ilahi. Sebaliknya, ini untuk distribusi manfaat bagi pembangkit tenaga listrik teratas dan klan besar. Banyak hal baik diambil oleh pembangkit tenaga listrik. 3 lot terakhir adalah artefak nyata. Ada apa di sana? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Haoxuan berkata, saya tidak akan berbicara tentang yang sebelumnya. Harta karun surga dan bumi yang sebenarnya semuanya muncul pada hari lelang jimat ilahi. Di antara mereka, bahkan ada hal-hal baik yang dapat membuat orang terlahir kembali dari manusia fana, rahim dan langsung masuk ke tingkat dewa. Itu hanya malapetaka. Saya masih harus melaluinya sendiri. Dalam 3 lot terakhir, 2 adalah senjata dan 1 adalah perisai. Semuanya adalah artefak nyata. Salah satu senjata dan perisai diwarisi oleh kaisar sebelumnya. Senjata lainnya dibuat oleh penempaan master. Dikatakan bahwa butuh waktu lama dan banyak sumber daya untuk diselesaikan. Awalnya dimaksudkan untuk dijual ke pengadilan leluhur, tetapi pengadilan leluhur tidak baik. Alokasi itu kemudian ditempatkan pada pelelangan benda-benda suci, di mana para kaisar bersaing, dan akhirnya dibawa pergi oleh kaisar. Bab 439, Huang Bingbing. Mendengar deskripsi Zhang Haoxuan tentang hari lelang jimat ilahi, Tang San benar-benar berkedip. Jika dia memiliki kesempatan, dia benar-benar ingin mengambil bagian dalam hari lelang jimat ini. Melalui pelelangan barang-barang terkemuka ini, dia bisa untuk memperdalam pemahamannya dunia ini akan sangat membantunya. Apakah kamu masih mendaki gunung suci untuk berkultivasi? Tang San bertanya. Zhang Haoxuan berkata, ya, mereka sangat pekerja keras dan rajin baru-baru ini, dan efeknya seharusnya bagus. Mereka tidak tahu bahwa Anda pergi dulu, saya tidak memberi tahu mereka. Tang San berkata, kalau begitu tolong beritahu mereka, semua orang akan mengadakan pertemuan malam ini. Kamu akan membuka ruang tingkat Raja Iblis. Oke,
Zhang Haoxuan tidak bertanya apa yang akan dikatakan Tang San, dan setuju. Tang San menutup komunikasi, dan kemudian berjalan menuju White Tiger Hotel. Ketika dia mendekati pintu masuk White Tiger Hotel, dia terkejut. Pasalnya, jumlah tamu yang masuk dan keluar hotel meningkat signifikan saat ini, dan tidak sedikit. Harga White Tiger Hotel tidak terjangkau untuk semua orang, walaupun dulu ada pelanggannya, pasti tidak berkesinambungan seperti sekarang ini. Ada banyak tamu yang datang di pintu masuk hotel. Berjalan ke lobi, setengah dari lobi penuh dengan monster dan roh dari berbagai ras. Apa yang terjadi? Tang San bingung, tetapi dia tidak bertanya. Setelah mengamati dengan tenang untuk sementara waktu, dia menemukan bahwa meskipun para tamu di lobi berasal dari semua etnis, mereka relatif muda. Tidak merasakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Tapi dari sudut pandang garis keturunan, mereka hampir semua keturunan klan yang kuat. Bahkan klan monster dan klan roh dari garis keturunan tingkat ketiga jarang, dan kebanyakan dari mereka adalah tentang garis keturunan tingkat kedua. Dia bahkan melihat waktu keluarga buaya. Tanpa tinggal lebih lama lagi, Tang San naik ke atas, dia sudah akrab dengan tempat ini. Ketika dia tiba di luar pintu hotel tempat dia tinggal sebelumnya, Tang San mengangkat tangannya dan mengetuknya. Segera, suara dingin datang, "Siapa?" "Ini aku, Patriark," jawab Tang San. Tak lama, pintu terbuka. Wajah Kingli dari Patriark klan gadis es muncul di mata Tang San. "Berbeda dengan kostum lengkap saat aku ikut lelang hari itu, dan armornya nanti memakai Frozen Throne. Hari ini, sang Patriark mengenakan gaun One Piece abu-abu polos. Gaun itu bahkan dalam gaya suspender, memperlihatkan bahu seputih salju, dan proporsi tubuh yang sempurna luar biasa di bawah temperamen dingin. Terutama kontras antara temperamen dingin dan rok panjang yang dihias memberi Tang San dampak visual yang kuat. Patriark klan gadis es membuka pintu dan membiarkan Tang San masuk. Setelah menutup pintu, Tang San secara alami masih mengenakan topeng saat ini, dan mengikuti Patriark ke ruang tamu. Patriark gadis es meliriknya dan berkata, "Kamu benar-benar mewah. Ini adalah hotel paling mahal di Istana Leluhur, milik Kaisar Setan Harimau Putih." Tang San tersenyum pahit, "Saya ingin mengatakan bahwa ini pertama kalinya saya datang ke Istana Leluhur. Saya menemukan hotel ini dan kemudian pindah. Saya tidak tahu apakah Anda percaya atau tidak." Patriark klan gadis es berkata, "Ini tidak penting, mari kita bicara tentang bisnis." Tang San mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan memperkenalkan diri saya lebih detail. Nama saya Sura, dan saya seorang manusia. Saya datang ke pengadilan leluhur kali ini, terutama untuk bekerja sama dengan Kamar Dagang Lingqi dan melakukan beberapa bisnis pertukaran. Saya melihat tahta beku Anda hari itu dan mendengar tentang masalah yang dihadapi oleh para bangsawan, jadi saya punya beberapa ide dan ingin melihat apakah saya dapat bekerja sama dengan Anda. Jika memungkinkan, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikannya sekarang." Masalah yang dihadapi gadis es. Patriark klan gadis Bing berkata dengan ringan, "Nama saya Huang Bingbing. Anda tahu semua masalah klan saya. Kemudian Anda bisa membicarakan bagaimana menyelesaikannya." Tang San agak tidak terbiasa dengan keterus-terangan Patriark ini, tetapi dia masih berkata, "Ada dua masalah yang dihadapi oleh para bangsawan. Satu adalah mereka tidak dapat menghasilkan uang, dan dananya terbatas. Ketika orang berbicara langsung, dia tidak akan pergi mengelilingi lingkaran. Terus terang, klan wanita es itu miskin. Melalui pelelangan ini, Tang San menemukan bahwa kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin antara suku monster dan suku roh juga harus sangat besar, dan ras seperti suku gadis es dan suku rubah merah semuanya menghadapi dilema kemiskinan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sebelumnya." Huang Bingbing tidak merasa malu, dia hanya mengangguk. Masalah lainnya seharusnya masalah warisan dan kelahiran keturunan. "Benar," kata Tang San lagi. Huang Bingbing mengangguk lagi, "Ya, ini adalah dua masalah ini." Tang San berkata, "Jika saya tidak salah, kedua masalah ini bahkan terkait dengan kehidupan dan kematian ras gadis es. Jika tidak, Anda tidak akan hanya melelang tahta beku." Wajah Huang Bingbing akhirnya berubah sedikit jelek, dan wajahnya dingin dan berkata, "Katakan solusimu. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain." Tang Sandao, sebelum saya berbicara tentang solusinya, saya perlu tahu lebih banyak tentang suku Bingnu, misalnya, berapa banyak suku yang Anda miliki sekarang, bagaimana kondisi kehidupan Anda, dan masalah apa yang Anda hadapi sekarang ketika Anda melahirkan anak.
Mengapa? Bukankah masalah seperti itu pernah terjadi sebelumnya? Mata Huang Bingbing tiba-tiba menjadi dingin, ketika Anda berada di pelelangan, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda dapat menyelesaikan masalah. Ternyata Anda tidak tahu segalanya. Jika Anda ingin mati, saya dapat memenuhi Anda. Suhu di seluruh ruangan langsung menjadi dingin, dan tekanan kuat membuat Tang San merasa tubuhnya menjadi sedikit kaku. Tang San tidak berdaya, dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menyatakan menyerah, dan berkata, "Jangan khawatir, pertama-tama dengarkan aku. Aku benar-benar tidak tahu masalah sebenarnya dari klan Gadis Es, tapi aku pikir aku telah menunjukkannya, kamu cukup ketulusan." Sambil berbicara, dia menunjuk ke gelang penyimpanan di pergelangan tangan Huang Bingbing. Itu 5.000 koin elemen. Apakah Patriark sudah lupa bahwa dia menerima uang itu? Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda memalingkan muka? Huang Bingbing tertegun sejenak, seolah-olah hanya untuk mengingat bahwa dia telah memperoleh banyak uang, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih baik, dan rasa dingin di udara juga menghilang. Tang San kemudian melanjutkan, "Saya secara alami menyukai klan Gadis Es. Alasan utamanya adalah salah satu teman saya di ras manusia mewarisi perubahan roh es dari klan Gadis Es." "Apa yang kamu bicarakan?" Mata indah Huang Bingbing melebar dalam sekejap, menatap Tang San dengan tajam. "Manusia. Esensi es yang telah melewati kita. Bagaimana ini mungkin?" Tang San juga tercengang, apakah tidak mungkin? Dia benar-benar belum pernah melihat manusia lain dengan transformasi esensi es. Tapi dia secara tidak sadar percaya bahwa karena ini adalah warisan dari suku roh, itu langka dan normal di Kekaisaran Tianyu. Tetapi sekarang dari ekspresi Huang Bingbing, dapat dilihat bahwa ini seharusnya sangat tidak normal, jika tidak, Patriark tidak akan begitu terkejut. Tentu saja tidak mungkin, klanku semuanya wanita, anggota klanku, bagaimana mereka bisa bersama manusia? Pada titik ini, wajah dingin Huang Bingbing memerah, dan napasnya sedikit tidak stabil. Tang San langsung mengerti arti kata-katanya. Dengan kata lain, Wu Bingji dengan transformasi roh es berbeda dari pengikut manusia lainnya. Asal-usul sebagian besar pengikut manusia dianiaya oleh pria dari suku monster atau suku roh, dan wanita manusia melahirkan keturunan. Suku Bingnu hanya memiliki perempuan dan tidak ada laki-laki. Ini berarti bahwa itu adalah seorang gadis dari laki-laki manusia dan klan perempuan es yang memiliki Wu Bingji ini. Tang San dan Huang Bingbing saling berhadapan, dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Tapi faktanya memang seperti ini. Pasanganku memang memiliki warisan transformasi roh es, kata Tang San ragu-ragu. Huang Bingbing datang kepadanya segera setelah dia berkedip, "Pergi, bawa aku menemuinya. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri untuk membuktikan identitasnya." Tang San buru-buru berdiri dan berkata dengan senyum masam, "Patriark, jangan khawatir. Pasangan saya mendaki Gunung Suci sekarang, tetapi dia akan kembali di malam hari. Anda pasti akan dapat melihatnya saat itu. Haruskah kita mengambil es dulu? Situasi klan wanita telah diklarifikasi. Lalu aku bisa membuat penilaian dan membantumu." Bab 440, Masalah Gadis Es. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Huang Bingbing menatapnya dengan mata dingin. Tang San merentangkan tangannya dan berkata, "Saya tidak ingin melakukan apapun, apalagi apapun yang tidak menguntungkan bagi klan Gadis Es. Saya dapat memberikan tindakan balasan yang sesuai terhadap situasi klan Gadis Es. Jika menurut Anda pernyataan saya adalah tidak dapat diandalkan, kami hanya tidak bekerja sama. Koin 5.000 elemen harus diberikan kepada Anda, dan saya tidak akan mengambilnya kembali. Dengan uang ini, seharusnya dapat meringankan krisis keuangan wanita Bing untuk waktu yang lama waktu. Jadi, untuk Anda, tidak ada salahnya mendengarkan nasihat saya." Huang Bingbing sudah memulihkan ketenangannya saat ini, tetapi jelas bahwa dia telah mendengar bahwa beberapa manusia telah mewarisi perubahan esensi es dan dampaknya cukup signifikan. Kembali ke sofa untuk duduk, ia memandang Tang San dan tatapannya menjadi sedikit berbeda, dibandingkan dengan sebelumnya, tampaknya sedikit rileks. Setidaknya dia tahu bahwa ada alasan untuk tawaran bantuan Tang San kepada klan wanita Bing. "Keuangan klan saya memang masalah. Ini tergantung pada asal-usul klan saya." Huang Bingbing menjadi tenang dan berkata dengan lemah, "Klan wanita es kami adalah roh es yang lahir dari 10.000 tahun es yang dalam. Tubuh, lahir menjadi sedingin es dan bersih." Ketika sampai pada 4 kata terakhir, itu sengaja ditekankan. "Ya," Tang San mengangguk dengan tergesa-gesa, "pada saat ini,
dia tidak berani menyentuh Nilin ini. Huang Bingbing melanjutkan, setelah kami lahir, kami dilahirkan dengan kemampuan untuk mengendalikan elemen es, dan dengan demikian menjadi penguasa elemen es. Suku-suku itu lahir secara berurutan. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sebelum mereka mulai membentuk sebuah suku. Dapat dikatakan bahwa, kami adalah salah satu ras tertua di Kekaisaran Richen. Kami tinggal di bagian paling utara dari benua peri. Orang-orang dari klan gadis es kami dilahirkan sebagai wanita. Kami tidak tahu mengapa ini terjadi. Cara kami melahirkan anak terbelah. Pisahkan sebagian kecil dari kesadaran ilahi kami sendiri, dan kemudian hubungkan dengan yang baru. 10.000 tahun es yang dalam digabungkan untuk memelihara janin spiritual, yang lahir setelah bertahun-tahun kehamilan. Tang San bertanya, berapa lama proses kehamilan ini? Huang Bingbing berkata, sekitar 100 tahun atau lebih. Tang San tiba-tiba menjadi terdiam, memiliki bayi dalam 100 tahun, ini mungkin siklus kehamilan terpanjang. Ras wanita es pasti sangat kuat ketika mereka baru lahir, kan? Kata Tang San. Huang Bingbing dengan bangga berkata, tentu saja, kami sudah menjadi kesayangan elemen es ketika kami baru lahir. Kami secara alami cocok dengan elemen es, dan alam tingkat ketiga. Ketika kami mencapai usia dewasa, bahkan jika kami tidak berlatih, kita bisa menjadi master elemen es tingkat ke-6. Petik 2. Ini juga tidak terdengar kuat. Tang San memfitnah diam-diam di dalam hatinya, tetapi kali ini tidak mengganggunya. Huang Bingbing melanjutkan, klan wanita es kami selalu diturunkan seperti ini. Bagaimana mungkin ada hubungannya dengan manusia Anda dan melahirkan keturunan? Tang San berkata, lalu berapa banyak orang di klan wanita Bing sekarang, mengapa ada masalah dengan warisan? Mendengar pertanyaannya, Huang Bingbing terdiam beberapa saat, dan berkata, karena kami tidak punya uang. Kami ingin melahirkan anak. Kami perlu menemukan Xuan Bing berusia 1 juta tahun yang cukup di usia kami sendiri. Namun, dalam prosesnya, kita harus pergi ke bagian paling utara dari daratan. Dimanapun, banyak sumber daya dikonsumsi setiap saat, apakah itu transportasi atau hal lain. Apalagi, budidaya juga membutuhkan sumber daya. Meskipun kami tinggal di tanah utara, di mana elemen es melimpah, aura langit dan bumi tidak cukup kuat. Aura langit dan bumi terkuat ada di istana leluhur. Oleh karena itu, Wanzai Xuanbing sendiri semakin berkurang spiritualitasnya. Jika kita ingin melahirkan keturunan, kita perlu memotong lebih banyak kesadaran ilahi. Kultivasi kami memiliki masalah lagi, dan itu wajar untuk melahirkan keturunan. Itu semakin sulit, sehingga ras kami menjadi semakin sulit. Itu sedikit bingung, tetapi Tang San masih samar-samar mendengar masalah dari kata-katanya. Artinya, aura langit dan bumi di daerah tempat Anda tinggal dulu sudah cukup. Wanzai Xuanbing sendiri menyerap langit dan aura dan berkembang biak dengan sendirinya, dan juga akan ada suku, dan Anda juga membutuhkan Wanzai Xuanbing, dengan spiritualitas yang cukup untuk membagi kesadaran Anda sendiri untuk melahirkan keturunan, tetapi sekarang jumlah es yang dalam seperti ini berkurang. Pada saat yang sama, jika Anda ingin melahirkan keturunan, klan wanita es Anda harus lahir di tingkat dewa, kan? Sekarang karena tempat tinggal Anda tidak cukup, kecepatan kultivasi Anda akan melambat, dan jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa akan lebih sedikit, tentu saja akan sulit untuk melahirkan keturunan. Anda tidak punya lebih banyak uang untuk membeli harta surga dan bumi. Ini membentuk lingkaran setan. Tang San menganalisis gelombang untuk patriark menurut logikanya sendiri. Itu dia. Huang Bingbing mengangguk. Meskipun tidak terlalu jelas, tetap saja tidak ada masalah dengan pemahaman. Tang San merasa tercengang, dan memahami inti masalahnya. Dia menekan alisnya, dan energi mentalnya berkembang keluar, mengisolasi ruangan dari dunia luar. Huang Bingbing mengangkat alisnya sedikit, tetapi segera kembali normal, mengetahui apa yang dia lakukan. Setelah mengisolasi dunia luar, Tang San berkata, saya mengerti masalah yang Anda hadapi. Dan saya bahkan tahu alasannya. Huang Bingbing berkata dengan heran, kemana perginya? Tang San menghela nafas, dan berkata, klan wanita es Anda benar-benar mandiri di masa lalu, kan? 10.000 tahun es yang mendalam lahir di sana sudah cukup, dan aura langit dan bumi sudah cukup bagi Anda untuk mengolah dan mempromosikan ke tingkat dewa, sehingga dapat terus melahirkan generasi mendatang. Ya, Huang Bingbing mengangguk. Tang San berkata, kalau begitu,
pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa aura langit dan bumi di tempat Anda tiba-tiba menjadi tidak mencukupi? Huang Bingbing terkejut, dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Tang San bisa merasakan dari berbicara dengannya bahwa klan wanita Bing adalah ras yang sangat sederhana, seperti yang dikatakan Huang Bingbing, Bing King Yuji. Alasannya sangat sederhana, karena keberuntungan udara benua berkumpul menuju pusat. Anda berada di tepi benua, dan tentu saja tempat di mana aura langit dan bumi paling tipis, kata Tang San sambil tersenyum masam. Dalam hal ini, Ice Girl Rache berbeda dengan Carry City, karena Carry City adalah kota utama. Kota utama juga merupakan tempat berkumpulnya keberuntungan, jadi meskipun Carry City tidak memiliki aura rumah leluhur yang kuat, itu adalah masih tidak ada yang meragukan. Ini harus menjadi situasi khusus yang ditangani oleh pengadilan leluhur selama pembangunan kota utama. Namun, gadis es bukan milik kota besar manapun. Peruntungan udara di ujung utara yang ekstrim dijarah ke pusat daratan. Secara alami, energi spiritual dunia semakin menipis. Ini adalah kunci masalahnya dari gadis es. Apa maksudmu? Huang Bingbing menatapnya dengan mata terbelalak. Tang Sandao, sederhananya adalah tempat istana leluhur memadatkan keberuntungan udara, memadatkan seluruh benua peri, dan bahkan seluruh bintang biru Prancis, ke tengah, dan mengembun di sini, keberuntungan udara di sini adalah besar. Sekarang, saat yang satu meluruh dan yang lain tumbuh, saat ujung benua, keberuntungan Anda di ujung utara secara alami akan berkurang. Akibatnya, aura langit dan bumi juga akan melemah, dan aura akan menyatu ke arah tengah. Ini adalah kunci dari masalah yang Anda hadapi. Di mana? Huang Bingbing mengerti sekarang, dan dia menatap Tang San dengan mata terbelalak. Maksudmu, leluhur yang merampok sumber daya kita yang menyebabkan masalah dalam warisan kita. Tang San mengangguk diam-diam, dan berkata, secara teori, ini masalahnya. Aku berkata, bagaimana aura langit dan bumi kita bisa menjadi lebih tipis dan lebih tipis. Huang Bingbing sangat marah, wajahnya yang dingin langsung menunjukkan kemarahan, dan dia segera berdiri dan bergegas keluar. Melalui percakapan sebelumnya, Tang San sudah memiliki pemahaman tentang karakternya, dan dia berjaga-jaga terhadap perubahan mendadak dalam dirinya, jadi dia buru-buru berdiri di depannya. Minggir, Huang Bingbing mengangkat tangannya untuk menepuknya. Tang San menggambar busur dengan tangan kanannya dan mengayunkan telapak tangannya ke samping. Patriark, jangan marah, itu tidak akan membantu.